Jumpa lagi teman-teman, para subscriber yang selalu setia mengikuti channel ini, dan para penonton yang belum subscribe atau like atau membagikan video ini yang memberikan pencerahan-pencerahan hukum yang menggunakan bahasa sederhana atau bahasa yang mudah dipahami. Silakan untuk mensubscribe, silakan untuk membagikan kepada teman-teman yang lain atau saudara-saudaranya. Oke, pada konten kali ini saya akan membahas terkait dengan siapa aja, ini bahasanya nih, siapa aja yang bisa menjadi saksi di pengadilan dalam hal ini dalam perkara perdata. Nah, banyak yang sering menanyakan ini, kebingungan ketika menghadirkan saksi di persidangan dengan perkara perdata. Nah, pada video kali ini saya jelaskan untuk diikuti sampai terakhir video ini. Pertama yang harus diperhatikan adalah gugatan atau perkara yang sedang diajukan di persidangan itu atau di pengadilan tersebut perkara tentang apa. Nah, itu dulu yang harus diperhatikan. Yang kemudian apakah orang yang menjadi saksi di persidangan itu mengetahui persis atau tidak terkait dengan perkara yang sudah kita ajukan ataupun yang sudah diajukan, yang kemudian kita posisinya sebagai tergugat di sana di pengadilan tersebut terhadap perkara. Nah, itu yang harus diketahui oleh para penonton yang kemudian mungkin ada yang mengalami hal demikian. Jadi secara gambaran umum saya akan memberikan penjelasan yang bisa menjadi saksi atau bagaimana untuk jadi saksi dalam perkara perdata, atau siapa yang bisa menjadi saksi dalam perkara perdata. Nah, kalau kita lihat di dalam pasal 145 HIR itu sudah menjelaskan di sana mengenai saksi yang dapat dihadirkan di persidangan atau di muka persidangan untuk didengarkan keterangannya. Jadi di dalam pasal tersebut pertama itu menyatakan bahwa saksi yang tidak dapat didengar keterangannya yaitu keluarga saudara dan keluarga semenda dari salah satu pihak dalam garis keturunan lurus. Kedua, suami atau istri meskipun sudah cerai. Yang ketiganya, anak belum berusia atau belum diketahui dengan pasti 15 tahun. Yang keempat, orang gila walaupun sekali-kali dapat menggunakan pikirannya yang sehat. Nah, itu tidak dapat didengarkan keterangannya di persidangan. Nah, itu yang tidak bisa orang-orang yang saya sebutkan tadi itu, atau yang sudah sesuai dengan ketentuan pasal 145 ayat 1 HIR itu tidak dapat didengarkan keterangannya. Namun dalam keadaan lain, di mana dalam pasal 145 ayat 2 HIR itu menyatakan akan tetapi kaum keluarga saudara dan keluarga semenda tidak dapat ditolak sebagai saksi dalam perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata atau tentang sesuatu perjanjian pekerjaan. Nah, makna pasal tersebut dijelaskan dalam bukunya
R. Susilo. Nah, ini menurut buku R. Susilo ini tentang RIB atau HIR dengan penjelasannya tentang keadaan menurut hukum perdata. Nah, ini tadi tentang keadaan, makanya saya tadi menyampaikan itu dilihat dalam keadaan menurut hukum gitu. Tentang keadaan menurut hukum perdata, yaitu tentang kedudukan warga. Nah, seperti misalnya perselisihan tentang perkawinan, perceraian, keturunan, dan lain sebagainya. Nah, ada pengecualian dari pasal 145 ayat 1 tadi, ada pengecualinya dengan keadaan tertentu di pasal 145 ayat 2 HIR itu. Nah, di mana tadi itu keluarga, saudara, dan semenda dari keluarga saudara dan keluarga semenda dari salah satu pihak dalam garis keturunan lurus itu tidak dapat didengarkan keterangannya di dalam pasal 145 ayat 1 HIR. Akan tetapi ada pengecualian dalam keadaan tertentu atau menurut hukum di dalam pasal 145 ayat 2 bisa didengarkan keterangannya. Nah, contohnya apa? Contohnya dalam perselisihan tadi yang saya sebutkan itu adalah perselisihan dalam perkawinan, ya, perselisihan dalam perceraian gitu ya, atau terkait dengan keturunan gitu. Nah, orang-orang tersebut di dalam persidangan disahkan dan boleh didengarkan keterangannya dan dapat disumpah untuk didengarkan keterangannya di persidangan. Nah, itu hal-hal yang perlu diperhatikan ketika para penonton atau teman-teman atau Bapak Ibu yang menonton video ini menemukan atau berhadapan dengan seseorang di persidangan ataupun mau menghadirkan seseorang untuk menguatkan dalil-dalil kita di dalam persidangan di pengadilan gitu. Nah, jadi untuk diingat supaya tidak bingung-bingung lagi ya. Ada beberapa orang yang selalu ini menanyakan saya, hampir tiap hari saya ditanyakan hal demikian. Jadi pada video ini saya menyampaikan secara umum yang bisa menjadi saksi dan yang tidak bisa menjadi saksi. Ini dalam ranahnya perdata, ini bukan dalam ranah pidana. Oke, para penonton semua, para subscriber, terima kasih. Untuk selanjutnya dapat membantu channel ini untuk membagikan kepada teman-teman, teman kerjanya, dan kepada keluarganya agar mengerti bagaimana untuk menghadirkan saksi, siapa saja yang bisa dihadirkan dalam perkara ketika berperkara di pengadilan. Itu. Jadi untuk semuanya yang menonton video ini, bagi yang mau konsultasi secara gratis dapat menghubungi nomor atau kontak WA yang saya cantumkan di video ini untuk memberikan bantuan hukum secara gratis. Juga dapat menghubungi nomor WA saya yang sudah saya cantumkan nanti di video ini. Nanti saya akan cantumkan pada layar terakhir untuk dapat menghubungi ataupun mau konsultasi terkait masalah hukum yang sedang dihadapi ataupun yang sudah dihadapi oleh rekan-rekan atau keluarga atau teman-teman. Gitu aja. Terima kasih semuanya untuk selalu setia dan salam sehat.